kekuatan TVRI ini kan kita punya 30 stasiun penyiaran daerah ya, dan itu diamanatkan dalam undang-undang bahwa TVRI harus hadir di setiap ibu kota provinsi. Dan mereka punya kekuatan, itu yang sebenarnya nggak dimiliki oleh TV swasta. Jadi mereka bisa bersiaran, ada sebagian waktu itu di mana mereka bisa bersiaran dengan caranya sendiri, Pak. Jadi bebas, tidak harus mengikut dengan nasional. Bahkan mereka bisa bersiaran dalam bahasa daerah, membuat konten sendiri. Nanti ketika ASO ini, bahkan mereka bisa siaran 24 jam sendiri, Pak, beda, Pak. Sekarang itu masih dibatasi antara 4 sampai 8 jam lah ya sehari ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui Kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Hukum UI, yaitu Bapak Iman Brotoseno. Beliau adalah Direktur Utama Televisi Republik Indonesia TVRI. Apa kabar Pak Iman? Selamat siang, kabar baik Pak Bambang. Terima kasih sudah diundang dan difasilitasi untuk acara melalui wawancara yang bergengsi ini, Pak. Pak Iman, mungkin bisa dimulai dengan Bapak bercerita ketika kuliah di Fakultas Hukum UI, kemudian setelah lulus aktif di kegiatan yang macam-macam, ya, periklanan, kewartawanan, film, nah, dan saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama TVRI. Monggo Pak Iman. Ya, jadi ini sebenarnya saya juga nggak menduga Pak Bambang ya, saya bisa duduk di birokrasi khususnya di TVRI ya. Jadi memang background saya itu sebenarnya dulu waktu saya masuk Fakultas Hukum UI itu memang ya kalau zaman dulu ya Pak ya, walaupun kita punya passion untuk sekolah film ataupun mengambil jurusan seni rupa atau yang berkaitan dengan dunia kreatif, itu mungkin orang tua agak susah tuh ya izinnya gitu ya, karena mau jadi apa gitu ya. Kalau zaman dulu kan tahun 80-an itu ya mungkin dianggap orang film itu masa depan suram ya. Jadi akhirnya selalu mengarah ke fakultas yang pada umumnya yang saat itu ya mungkin ekonomi, hukum, kedokteran, teknik gitu ya, semacam itulah ya. Jadi dan memang sekolah film di Indonesia masih belum ada. Ada di KJ tapi nggak terlalu ini ya. Jadi akhirnya ya saya waktu itu sebenarnya keterima di 2 tempat ya, di UI sama di ITB Seni Rupa ya. Cuman akhirnya saya milih di UI ya. Di UI, terus kemudian ya mungkin kehidupan di UI normal seperti biasanya para mahasiswa pada saat itu. Saya mengalami 2 kampus di Rawamangun, kemudian di kampus Depok ya. Jadi mengalami 2 kampus, kemudian saat itu juga ya sebagaimana mahasiswa UI pada umumnya, ya kami juga terlibat dalam organisasi, kegiatan mahasiswa, dan macam-macam lah ya. Dan saya waktu itu ambil jurusan hukum ekonomi ya, hukum ekonomi. Dan setelah itu saya juga aktif waktu di mahasiswa untuk mulai aktif di fotografi ya. Jadi di kegiatan-kegiatan desain ya. Jadi saya waktu mahasiswa sudah nyambi ya, sudah side job jadi semacam pembuat desain cover kaset musik dulu ya.
Ya, jadi udah mulai nyambi itu selain mencari tambahan dari fotografi. Nah, tapi secara kegiatan perkuliahan saya juga nggak ketinggalan. Saya lulus tepat waktu. Saya 4 tahun sudah selesai sebenarnya, cuman tinggal setahun lagi untuk menyelesaikan skripsi. Dan sempat dulu sebagai fresh graduate itu juga sempat di sebuah firma hukum juga sebenarnya, cuman nggak lama karena mungkin dorongan passion saya di sini lebih kuat ya. Jadi saya malah ikut dalam sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan musik, film dan sebagainya ya. Jadi waktu itu saya terlibat dalam in-flight service di Garuda Indonesia waktu itu ya. Jadi untuk kebutuhan in-flight magazine, musik, film di Garuda Indonesia termasuk untuk film-film instruksional, safety demonstration video dan sebagainya. Jadi kita banyak terlibat di Garuda. Dan waktu itu saya sering bolak-balik Jakarta ke London ya. Jadi karena waktu itu untuk kegiatan produksi seperti mastering, waktu itu harus dilakukan di London ya. Mastering musik ataupun transfer dari materi video ke kaset cartridge-nya untuk di pesawat, itu harus dilakukan di London. Jadi nggak tahu kenapa waktu itu memang kayaknya kita nggak punya teknologinya gitu ya. Jadi saya sering bolak-balik ke sana, termasuk ketika mengedit untuk kegiatan instruksional video Garuda juga saya edit di London walaupun syutingnya di Jakarta. Dan saat itu akhirnya saya mulai tambah berpikir bahwa kayaknya dunia film ini menarik dan saya akhirnya ambil ada course di sana, course untuk sekolah film yang pendek itu sekaligus untuk nambah ilmu. Dan akhirnya sejarah berbicara bahwa saya akhirnya ya udah terjun di dunia film ya. Setelah itu saya aktif di dunia periklanan sampai akhirnya sempat masuk ke layar lebar juga dan banyak terlibat dalam proses kegiatan politik ya untuk mungkin dari tahun 2014 ya sampai 2019. Jadi mulai bantu teman-teman dan juga dipercaya oleh ya beberapa ketua partai juga dari Pak Jokowi juga untuk bantu-bantu beliau juga. Jadi ya mungkin dari situ akhirnya teman-teman berpikir, wah sepertinya kamu cocok nih buat di TVRI ini. Ya, jadi ya, akhirnya sudahlah, nasib saya sudah dituliskan untuk menjadi dirut TVRI mungkin. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak, ketika masuknya ke TVRI itu, kalau tidak salah kan itu ada semacam apa ya, kontroversi lah ya. Ya. Ketika Bapak masuk itu, apa yang bisa diceritakan? Ya sebenarnya kan saya kan hitungannya sebagai dirut itu sebagai direktur utama PAW ya. PAW. Di pergantian antar waktu lah sebenarnya. Karena jadi saya tuh hanya menyelesaikan sisa waktu yang dari Pak Helmi gitu. Pak Helmi saya dirut sebelumnya. Ya. Jadi saya hanya PAW. Nah, waktu itu memang ya kita semua tahu ada kisruh ya antara Dewan Pengawas dan dirut saat itu ya. Jadi sebenarnya ini kan masalah internal ya. Cuman hanya waktu itu menjadi sebuah konsumsi publik karena akhirnya di blow up oleh media dan sebagainya. Tapi menurut saya itu masalah internal. Tapi konflik yang terjadi itu mungkin saya pikir ada perbedaan pola pandang ya atau persepsi dari dirut ya dan mungkin dari Dewas juga dan sehingga timbullah konflik ya yang berawal dari pemecatan direksi atau dirut yang lama ya Pak Helmi oleh Dewan Pengawas. Dan memang
menurut peraturan itu boleh dipecat. Itu boleh dipecat. Jadi ada PP-nya yang mengatakan memang direktur utama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Sekarang masalahnya kan memang apa alasan pemecatan itu tepat ataupun bagaimana proses pemecatan itu dan sebagainya gitu ya. Saya tidak akan membahas ini karena itu udah lewat. Cuman memang TVRI ini kan di bawah Presiden, Pak. Jadi kami di lembaga di bawah Presiden, kami bukan di bawah Kominfo ataupun bagian dari BUMN ya. Jadi kami langsung di bawah Presiden. Jadi ketika ya berapa kali saya ketemu Pak Presiden, yang pertama kali bertemu itu setelah saya dilantik itu beliau bertanya juga itu, Mas Dirut ini kenapa di TVRI kok sering sekali berantem ya, gitu ya antara dewas dan direksi gitu. Jadi itu pertanyaan wajar dari beliau ya, karena dia ingin tahu juga. Karena memang kalau kita lihat sejarah panjang di TVRI itu nggak pernah ada misalnya suatu masa di mana direksi itu selesai, ya selesai. Jadi selalu ada terpotong karena masalah konflik dan sebagainya. Ya. Jadi waktu itu saya bilang ke Pak Jokowi, Pak ini masalah di peraturan perundang-undangan di PP-nya. Gitu. Jadi ya kalau saya sama Pak Jokowi terus terang aja, saya bicaranya gitu, belak-belakan aja, Pak ini masalah perundang-undangan. Ya, karena memang dalam PP-nya itu dimungkinkan. Gitu. Dan dalam PP-nya itu mungkin ada semacam matahari kembar. Jadi ada hal-hal di mana ada hal operasional, mungkin dewas dan direksi sama-sama bisa bergerak di situ. Nah, jadi agak timbul persepsi, timbul ada gesekan. Kalau saya sekarang sih nggak ada masalah, karena mungkin saya orangnya nggak terlalu memikirkan masalah hal itu ya. Jadi untuk hal-hal administratif, saya juga nggak terlalu memasalahkan, tapi mungkin direksi yang lama mungkin dipermasalahkan, karena itu mengganggu roda organisasi. Ya, gitu. Jadi saya katakan ke Pak Jokowi itu sebenarnya sumbernya yang dari PP. Gitu. Tapi itu PP itu memang dibuat tahun 2005, itu memang masa-masa dalam euforia reformasi itu ya, pasca reformasi. Jadi peraturan pemerintah terkait dengan lembaga penyiaran publik itu mungkin masih ada euforia reformasi, dan saya pikir waktu itu mungkin para pembuat undang-undang atau pembuat PP atau pemerintah memikirkan bahwa jangan sampai TVRI kebablasan seperti Orde Baru gitu. Jadi jangan sampai waktu itu kebablasan seperti Orde Baru menjadi corong, propaganda dan sebagainya, sehingga direksi perlu diikat lah. Dalam PP ini perlu diikat, tidak sebebas dulu gitu lah. Nah, jadi akhirnya kewenangan dewas agak diperkuat gitu. Tapi itu dulu ya. Sekarang kan sudah hampir 20 tahun, jadi mungkin sudah tidak relevan. Jadi saya sampaikan ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mengatakan, oh iya paham ya, benar-benar. Bahkan Pak Jokowi bilang, nggak bisa itu Dirut harus seperti CEO sebenarnya. Jadi punya kewenangan, punya hak otonom untuk terkait dengan roda organisasi. Gitu. Jadi waktu itu ada Pak Pratik juga hadir, langsung Pak Jokowi perintahkan kita bereskanlah ini, kita revisi PP-nya. Jadi sekarang lagi proses revisi, ya. Jadi alhamdulillah mungkin kita sudah dalam proses yang sudah harmonisasi dengan stakeholder ya. Jadi nanti penguatan terhadap direksi, kemudian hak-hak dan kewajiban dari dewas juga akan di-adjust lagi. Sementara penguatan lembaga juga akan diperkuat. Jadi saya pikir ini peran Pak Jokowi sangat penting sekali ya dalam penguatan lembaga TVRI. Dan di sisi lain di Komisi 1 juga saat ini juga sedang dilakukan revisi Undang-Undang Penyiaran gitu. Jadi simultan ini. Jadi Panja sudah dibentuk, sudah masuk prolegnas. Jadi kami juga sudah meeting beberapa kali dengan Komisi 1, dan di situ dilihat
ada proses nanti bagaimana memperkuat lembaga TVRI ini. Jadi mudah-mudahan nanti tahun ini bisa selesai semuanya. Jadi di Komisi 1 Undang-Undang Penyiaran dari pemerintah, PP-nya juga jalan. Jadi insya Allah TVRI akan lebih kuat lagi, Pak. Iya, Pak Iman. Jadi Bapak itu langsung dari luar TVRI langsung masuk ya. Jadi bukan sebelumnya sudah ada di lingkungan TVRI atau seperti apa? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Pak. Ya. Saya nggak pernah. Sebelumnya saya benar-benar murni swasta, Pak. Iya, baik. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang Pak Iman, setelah masuk TVRI, apa sebenarnya masalah utama selain masalah-masalah tadi, masalah-masalah institusi, masalah struktur, tapi masalah bisnis TVRI lah kira-kira gitu. Apa yang paling utama sekarang? Sekarang ini jadi ya saya mungkin beruntung ya, saya punya networking bagus, hubungan juga dengan teman-teman di Komisi 1 juga saya rasa ini yang paling bagus dalam sejarah TVRI dengan Komisi 1, juga teman-teman dari stakeholder, dukungan dari pemerintah. Jadi memang sudah 2 tahun terakhir ini anggaran kami tiap tahun meningkat, Pak. Jadi meningkat, 2 tahun berturut-turut meningkat, ini tahun ketiga kita mencoba meningkatkan lagi, sudah ada semacam sinyal-sinyal positif. Jadi saya pikir TVRI ini akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh ya terkait dalam lembaga penyiaran. Apalagi nanti kalau kita melihat kebijakan pemerintah terkait dengan analog switch off yang mestinya harus dimulai sebagian di wilayah Indonesia itu pada bulan April ini. Jadi kan nanti bulan April, kemudian bulan Agustus sampai finalnya tuh tanggal 2 November 2022. Jadi sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bahwa setelah 2 tahun diundang-undangkan undang-undang tersebut, maka siaran TV di Indonesia harus berimigrasi dari analog ke digital, gitu ya. Dan TVRI memiliki infrastruktur yang sangat banyak, yang mungkin bedanya jauh sekali dengan TV-TV swasta ya. Saya bisa kasih gambaran sekarang aja itu jumlah lokasi pemancaran kami milik itu ada sekitar 361 pemancar di seluruh Indonesia yang menjangkau perbatasan bukit, gunung, hutan sampai di mana-mana. Mungkin kalau swasta itu paling banyak mungkin hanya 80 pemancar ya. Jadi untuk jangkauan coverage kita luar biasa. Nah, ditambah juga nanti kita juga menjadi salah satu dari penyelenggara MUX, jadi yang menyewakan kanal-kanal digital ya. Jadi selain TVRI nanti ada Viva Group, ada MTech, ada Metro Group, ada Media Trans atau MNC gitu ya. Jadi kita ada Raja Wali juga dan Nusantara TV ya. Jadi kita sebagai salah satu dari yang mengelola MUX ini, yang menyewakan ini, nanti bisa memiliki pemasukan yang besar dari sini untuk menyewakan MUX kepada TV swasta, TV lokal, TV komunitas, dan sebagainya. Lalu juga saat ini kami memiliki 4 kanal. Orang mungkin belum tahu, pertama kanal TVRI nasional, kemudian ada kanal TVRI daerah, ada kanal TVRI World, ini kanal baru ya, baru launching kemarin bulan Januari. TVRI World ini adalah kanal berbahasa Inggris 24 jam untuk audiens luar negeri. Jadi ini akan semacam menjadi corong TV negara untuk luar negeri ya. Jadi kalau kita lihat bahkan Singapura aja punya kayak CNA atau di Rusia, NHK, BBC. Jadi kita belum punya. Ini pertama kali TVRI atau TV di Indonesia menjadi TV untuk semacam dalam tanda kutip propaganda ke luar negeri ya. Isinya ini cuman budaya, pariwisata, peluang investasi, diplomasi, serta ketahanan negara untuk menaikkan citra Indonesia di sana. Jadi
Ini juga nanti ini langsung sekaligus kita menjadi hot broadcaster untuk G20 ini, TVRI World ini nanti sekaligus. Nah, setelah itu yang kanal nomor 4 adalah kanal sport. Ini khusus olahraga semuanya. Nah, 4 kanal itu adalah menjadi salah satu kekuatan kita. Ini 4 kanal ini free to air ya. Jadi bukan nggak berbayar, nggak lewat pay TV, ini free to air ya. Jadi bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, 4 kanal ini tentu saja akan membuat TVRI semakin kuat, berbeda. Dan kalau kita lihat tayangan di TVRI sekarang juga berbeda, karena basic saya juga filmmaker, dan saya punya pemahaman tentang bagaimana membuat konten, mengemas konten. Ya, jadi saya dulu kan terbiasa buat iklan, bikin film, jadi paham mengenai target audiens segala macam. Jadi kita rubah nih share audiens TVRI. Jadi kalau dulu sebelum saya masuk mungkin share audiens TVRI itu mungkin ke arah ibu-ibu, pensiunan, bapak-bapak, usia 45 tahun ke atas ya. Sekarang saya geser dari usia 17 sampai 36 tahun. Jadi program-programnya mulai menjurus ke milenial, anak muda. Dan kita paham kalau 1 dari 3 penduduk Indonesia itu anak muda, 1 dari 3 penduduk Indonesia milenial. Jadi memang kita harus menyasar ke sana, harus merawat pasar milenial, anak muda ini. Jadi program-program TVRI sekarang tentu saja ada fungsi kepublikan ya, yang berbeda dengan TV swasta, ya itu tetap kita menggerus, bukan menggerus, menyasar ke segmen anak muda juga. Gitu. Ada musik, kita juga ada film, bahkan kita sekarang punya sinetron stripping ya, tapi tetap sinetronnya beda dengan TV swasta ya, karena kita kan nggak bisa model sinetron yang kayak TV swasta ya, kita ada fungsi kepublikan, jadi juga harus berhati-hati juga. Jadi kita kemas ulang sinetron zaman dulu, Lost Man TVRI zaman dulu, kita kemas ulang dengan kekinian. Dan kita juga punya media baru sekarang, karena kita paham bahwa TV ini nanti tidak akan dilihat dengan cara yang konvensional seperti dulu ya. Orang nggak akan nonton TV kayak dulu zaman kita muda, zaman kita kecil ya, atau zaman kita beberapa tahun yang belakang ini yang nonton TV di ruang keluarga, nonton TV di ruangan sendiri. Sekarang TV dengan konvergensi media akan dilihat dengan cara yang berbeda, bisa masuk lewat handphone, internet, gadget. Jadi TV itu adalah bagian dari konten. Ini yang membedakan paradigmanya. Jadi kita juga membangun media baru. Jadi TVRI juga punya YouTube-nya, punya kanal-kanal platform media baru, bahkan TikTok pun kami punya gitu. Ke depan kita akan membangun OTT. Jadi nanti TVRI juga punya OTT. Ya, semua ini untuk merespon kebutuhan zaman ya. Jadi kita harus tetap berubah, bergerak, dan saya rasa TVRI saat ini sebagai salah satu kanal yang dengan coverage yang paling besar di Indonesia. Coverage kami itu menjangkau 78 populasi Indonesia. 78% populasi Indonesia, coverage kami ya Pak ya. Jadi yang terbesar, terkuat di Indonesia Pak. Jadi memang kalau kita lihat dengan patokan rating ya, yang berbasis data dari Nielsen, itu kita paling rendah ya, karena memang mereka kan hanya di 11 kota besar ya. Nielsen kan hanya 11 kota besar, dan selama ini juga metodologinya selalu saya, dalam tanda kutip, selalu saya tanyakan gitu ya. Jadi bagaimana dengan responden Nielsen yang hanya 3.000 orang di 11 kota besar bisa mewakili 257 juta rakyat Indonesia, bisa mewakili viewing habits-nya mereka nonton, kan nggak, bagi saya itu agak nggak terlalu valid ya. Sementara kami kan sampai ke pelosok, ke kabupaten semuanya. Jadi, tapi saya nggak khawatir, karena saya selalu katakan kepada stakeholder kami, bahkan kepada Kementerian PAN-RB, bahwa KPI kami bukan di rating ya, karena beda lah. Kalau kami punya fungsi kepublikan yang nggak bisa dinilai dengan rating gitu sebenarnya. Jadi kita nggak ada masalah juga. Jadi tapi kami tetap langganan Nielsen hanya buat referensi aja, nggak jadi patokan lah gitu. Jadi kira-kira dengan atensi dari pemerintah, penambahan anggaran, kemudian kekuatan program-program kami, ya kami sih berharap TVRI akan menjadi sebuah TV kelas dunia untuk
mungkin 10 tahun ke depan, Pak. Ya. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Baik, Pak Iman, dari segi infrastruktur ya, dari segi jaringan, dari segi institusi, apalagi punya televisi daerah, kelihatannya TVRI ini memang pantas kalau menjadi paling kuat. Nah, yang jadi masalah adalah dalam hal konten menurut saya, karena konten itu kan mahal juga, harganya mahal. Nah, kelihatannya kan dari situ jadi kelemahannya TVRI. Bagaimana cara TVRI mengatasi soal ini? Jadi misalnya membayar artis-artis yang mahal misalnya ya, kemudian konten dari luar negeri yang juga mahal gitu. Gimana, Pak? Jadi sebenarnya kami tidak bisa bersaing dengan swasta untuk terkait program, ya, budget program. Pastilah budget program kami itu budget program kami 2 bulan, mungkin di swasta mohon maaf, budget program kami setahun, mungkin di swasta buat 2 bulan mungkin. Ya, jadi, tapi kami kan bisa mensiasati ya. Ya, kami bisa mensiasati dengan program-program yang sebenarnya berkualitas ya, karena patokan kami adalah fungsi kepublikan kami, Pak ya. Jadi berkualitas. Kemudian juga harganya pun ada harga NKRI sebenarnya, Pak. Jadi dengan teman-teman artis itu pun mereka biasanya sudah paham. Dengan TVRI itu harganya NKRI, Pak. NKRI, dan yang membuat mereka juga senang bekerja dengan TVRI, kalau kami itu bayar langsung, Pak. Jadi Bapak bisa lihat Calontong pernah buat testimoni di YouTube-nya siapa itu, dia bilang dia senang manggung di TVRI karena begitu pulang dia terima honor, Pak. Langsung, Pak. Kalau di swasta, Pak, itu bisa 6 bulan gitu, Pak, bayar. Bisa 6 bulan, bisa lama gitu. Jadi dia bilang nggak apa-apa bayaran kecil, tapi dia pulang bisa bawa uang untuk keluarganya. Dia bilang gitu. Jadi yang membuat kita beda. Dan kami juga melakukan kolaborasi, Pak, sebenarnya, Pak ya. Kolaborasi ini dengan konten kreator, dengan YouTuber. Contoh kita punya program masak itu namanya Dapur Davina. Dapur Davina ini kalau di sosial media dia salah satu influencer chef yang terkenal gitu ya. Tapi kita bisa melakukan kolaborasi dengan TVRI. Jadi itu salah satu kiat-kiat kami ya, jadi melakukan kolaborasi dengan influencer ataupun seleb-seleb di sosial media. Jadi kami bisa masuk ke dalam audiens mereka yang digital, sementara mereka pun juga bisa masuk ke dalam audiens kami yang mungkin tidak masuk dalam penetrasi internet gitu ya, misalnya di kabupaten, di pedesaan, di pegunungan. Jadi mereka paham gitu bahwa ini kekuatan TVRI. Jadi bahkan seorang Raffi Ahmad pun pernah menghubungi saya, Pak Dirut, saya ingin sekali masuk TVRI gitu. Saya bilang ke Raffi, Raf, kamu nggak bisa buat konten prank loh di TVRI loh, beda loh. Enggak Pak, kita ngerti kok. Kita akan buat konten edukasi, pendidikan, keluarga. Jadi mereka berpikir bahwa dengan masuk TVRI, mereka bisa masuk ke target audiens TVRI yang mungkin nggak terjangkau internet gitu. Dan sementara TVRI juga bisa masuk ke audiens mereka yang digital, Pak. Ini kan simbiosis yang bagus sebenarnya gitu ya. Nah, jadi dengan trik-trik itu, cara-cara itu sebenarnya kami juga bisa mensiasati untuk mengerjakan program-program yang berkualitas dan punya fungsi kepublikan, dan yang paling penting juga harganya juga murah, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Pak Iman, TVRI itu kan dibiayai oleh APBN. Ya. Di luar itu apa Pak yang bisa dikreasi? Iklan masih boleh? Boleh Pak, boleh. Kami boleh terima iklan Pak sebenarnya. Boleh, kita boleh terima iklan, blocking time,
boleh semua sama dengan TV swasta. Cuman masalahnya kita punya pembatasan. Jadi untuk terkait dengan harga iklan, blocking time itu ada aturan dari pemerintah. Jadi harganya nggak boleh seperti swasta. Kalau di swasta blocking time itu mungkin bukan blocking time, mungkin untuk harga iklan satu spot untuk prime time itu di swasta bisa 50 juta gitu ya. 80 juta untuk prime time yang acara bagus lagi. Tapi kalau di TVRI nggak bisa, kita dibatasi misalnya cuma satu spot itu maksimal 4 juta. Jadi beda ya, jadi kecil sekali gitu. Ya, karena kami ya 92% itu dari APBN, Pak. Yang sisanya itu dari pemasukan yang lain juga. Jadi ada pemasukan, masuknya ke PNBP gitu. Jadi boleh gitu, Pak. Dan kami juga menerima pemasukan nanti untuk sewa MUX misalnya. Kemudian beberapa relasi, bahkan TV swasta juga menyewa pemancar kami, Pak. Gitu. Jadi kalau di daerah kan rata-rata mereka numpang nyewa dengan pemancar TVRI, Pak ya, karena kan nggak ada infrastruktur mereka di sana gitu. Jadi itu juga pemasukan juga. Dan ini juga nanti kami sedang melakukan pembahasan untuk bisa mendirikan semacam BLU di TVRI gitu, Pak. Jadi Badan Layanan Umum, di mana nanti BLU ini bisa mengelola secara langsung ya pemasukan, ya. Jadi bisa mengelola secara langsung sepanjang transparan dan akuntabel. Kalau sekarang kan pemasukan itu disetorkan dulu kan ke negara. Nanti kita baru ambil lagi gitu. Nah, kalau buat sebuah lembaga seperti TVRI yang sangat mobile dan dinamis itu hampir susah, Pak. Jadi kita akhirnya melakukan akrobatik anggaran, Pak. Akhirnya jadi mau nggak mau memang kita harus punya sebuah BLU yang nanti bisa mengelola secara langsung, Pak. Itu, Pak. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Nah, sebagai lembaga penyiaran publik ya, yang hampir seperti penyiaran negara gitulah kira-kira. Kan TVRI ini punya kelebihan, Pak. Kan begitu misinya hampir sama dengan BUMN itu, sehingga kalau bekerja sama itu mestinya lebih sinergis, dan TVRI daerah kan lebih dekat juga dengan pemerintah daerah. Dari situ kan sebenarnya bisa di-create, Pak, untuk dana-dana tambahan itu. Bisa, Pak. Itu sudah berjalan, Pak, sebenarnya, Pak. Sudah, cuman ya nggak terlalu besar ya. Jadi memang kekuatan TVRI ini kan kita punya 30 stasiun penyiaran daerah ya. Dan itu diamanatkan dalam undang-undang bahwa TVRI harus hadir di setiap ibu kota provinsi. Dan mereka punya kekuatan. Itu yang sebenarnya nggak dimiliki oleh TV swasta. Jadi mereka bisa bersiaran, ada sebagian waktu itu di mana mereka bisa bersiaran dengan caranya sendiri, Pak. Jadi bebas, tidak harus mengikut dengan nasional. Bahkan mereka bisa bersiaran dalam bahasa daerah, membuat konten sendiri. Nanti ketika ASO ini, bahkan mereka bisa siaran 24 jam sendiri, Pak. Beda, Pak. Sekarang itu masih dibatasi antara 4 sampai 8 jam lah ya sehari ya. Nah, di situ juga mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi daerah atau Pemprov atau Pemda, Pemkap gitu ya. Jadi sudah beberapa ada kerjasama dan ada pemasukan. Ya, cuman mungkin nilainya nggak besar ya. Tapi TVRI di daerah ini kan semacam instansi vertikal dari gubernur juga ya. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan gubernur untuk sosialisasi dan kebijakan program yang harus disampaikan lewat TVRI. Biasanya sudah ada kerjasama. Gitu.
Kemudian dengan kementerian, kami juga di tingkat pusat juga melakukan kerjasama. Sudah sering ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian dari Kominfo, yang rutin itu, dan ada beberapa kementerian kayak Perhubungan. Jadi umumnya masalah sosialisasi dari program kerja kementerian tersebut. Ya. Ya. Kalau Dan Pak, iya. untuk dari BUMN juga banyak, Pak. Jadi ada program-program kami yang dibiayai oleh, misalnya disponsori oleh Bank BRI, dan atau Pertamina juga ada. Jadi memang ini sinergi yang bagus sih selama ini. Pengabdi cita, berjaya membawakan luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Ya. Pak Iman ini karena melanjutkan masa baktinya sampai berapa tahun lagi? Saya sudah 2 tahun, Pak. Jadi mestinya sih kalau menurut aturan itu November 2022, Pak. Ya. Selesai ya. Nah, entah mau diperpanjang atau enggak, nanti kita lihat lagi lah gitu. Ya. Tapi kalau di dalam bayangan Pak Iman, ke depan apa yang harus dibenahi dari TVRI ini jangka panjang? Yang paling penting adalah terkait dengan sumber daya manusia ini, Pak. Ini problem besar di TVRI karena TVRI itu sebagian besar ini memang peninggalan dari zaman dulu, Pak ya. Jadi kemudian dari TVRI zaman Orde Baru, dulu bagian dari Departemen Penerangan, dan sejak reformasi 98-2000 itu sampai 2015 itu kami tidak mendapat pasokan pegawai negeri sipil, Pak. Jadi ada sekian periode itu kosong pasokannya ya. Baru mulai 2015 baru masuk lagi ada pasokan pegawai negeri sipil. Jadi selama ini antara tahun 2000 sampai 2015 kami merekrut PBPNS ya, pegawai negeri bukan PNS ya, dan sebagian kontrak gitu ya. Tapi untuk jabatan-jabatan struktural itu kan harus PNS gitu ya. Nah, ini karena kekosongan ini dan banyak yang pensiun, jadi piramidanya terbalik sekarang, Pak. Piramidanya terbalik, jadi jumlah usia yang di atas 45 tahun itu sangat besar di sini. Jadi, nah ini kita berharap TVRI bisa melakukan rekrutmen sendiri ya untuk mengisi kekosongan ini dengan cara untuk ini, Pak, untuk memindahkan pejabat pembina kepegawaiannya ke TVRI. Kalau sekarang ini kan pejabat pembina kepegawaiannya adalah di Kominfo ya. Jadi secara teknis pegawai TVRI adalah pegawai Kominfo yang dititipkan, ditugaskan di TVRI. Jadi kami kurang fleksibel nih saat ini terkait dengan rekrutmen dan sebagainya. Tapi itu semua sudah dibahas dalam perubahan revisi PP ini gitu. Jadi nanti kalau itu bisa dipindahkan ke TVRI, kami bisa punya keleluasaan, bisa punya fleksibilitas untuk melakukan rekrutmen, jadi lebih enak. Nah, kalau kami bisa melakukan itu, saya pikir kami tidak mempunyai handicap lagi terkait dengan SDM. Karena yang paling penting sekarang SDM, Pak. SDM kami, terus terang, kami punya pegawai 5.000 sekarang, ya 2.500 itu PNS, sisanya non PBPNS dan kontrak ya. Dan sebagian besar yang PNS sudah memasuki usia-usia menjelang pensiun di atas 45 tahun ke atas. Jadi memang kita butuh percepatan dari support dari teman-teman yang muda-muda, anak muda, karena kan ke depan ini memang udah eranya mereka gitu ya. Ya. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila.
untuk itu dibutuhkan regulasi. Ya, tadi peraturan pemerintah sudah disiapkan. Di level undang-undang ada yang perlu diperbaiki, Pak? Di level undang-undang, di undang-undang ini sebenarnya mungkin untuk penguatan lembaga kami sendiri ya, ini perlu Pak, karena yang namanya makhluk LPP ini kan masih belum jelas nih Pak. Ya. Dalam undang-undang itu makhluk LPP itu apa gitu masih. Jadi dalam nomenklatur di stakeholder di Kementerian Keuangan, di kementerian yang lain tuh lembaga penyiaran publik itu masih abu-abu Pak. Jadi kami dianggap kementerian bukan, dianggap lembaga juga bukan gitu. Jadi memang harus diperjelas gitu. Jadi ya tapi dalam undang-undang penyiaran ini sudah akan dibuat penguatan lembaga ini Pak. Jadi saya pikir nanti kalau ini selesai ya nggak ada masalah ya. Jadi masalah ini Pak, masalah LPP kan banci Pak ya. Dalam segi kepegawaian mengacu kepada undang-undang ASN. Dari segi kelembagaan ke undang-undang pers. Dari segi macam-macam lah. Jadi kita agak bingung nih. Dan emang LPP hanya 2 kan, TVRI, RRI gitu, ada yang lain gitu. Iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terakhir Pak Iman, setelah Bapak menjalani karir yang begitu panjang, mungkin ada saran untuk alma mater atau mahasiswa yang sedang belajar, bagaimana pengalaman untuk menyesuaikan diri dengan tantangan lapangan pekerjaan itu, supaya mereka juga siap. Jadi menurut saya itu buat adik-adik atau teman-teman yang di UI ini, saya sih hanya berpesan bahwa nanti apapun yang kita pelajari di kampus itu kemungkinan besar mungkin hanya 20% dari bekal keilmuan kita yang kita gunakan dalam bidang pekerjaan kita gitu, atau dalam kehidupan kegiatan praktis kita sehari-hari dalam terkait dengan pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin hanya 20-30% ya. Yang lainnya itu harus diambil dari macam-macam ya. Dari pemahaman wawasan, dari networking, paling penting networking, kemudian juga dari menambah ilmu-ilmu lain gitu yang nggak diperoleh dari pendidikan gitu ya. Kita bisa memperoleh dari internet, dari pergaulan, bahkan dari tren-tren yang berlaku saat ini gitu. Jadi saya pikir ya kita harus terbiasa dengan perubahan ini dan nggak terlalu kaku ya untuk menyikapi pekerjaan itu kita sendiri gitu ya. Dan ini bisa kita lihat di saya sendiri ya. Jadi tapi saya rasa dengan basic kita sebagai mahasiswa UI ya itu merupakan sebuah, kalau saya bilang, keuntungan ya. Keuntungan. Jadi networking itu pasti, dan yang jelas kita punya basic foundation yang sama, yaitu logika ya. Logika berpikir kita pasti sudah ya boleh dikatakan, kita boleh sombong lah, agak advance daripada orang lain mungkin ya. Jadi ini yang kelebihan kita sebagai alumni UI gitu ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terima kasih sekali Bapak Iman Brotoseno, Direktur Utama TVRI, sudah banyak berbagi pengalaman memimpin TVRI, masalah-masalah ke depan yang harus dihadapi. Mudah-mudahan berguna buat kita semua, khususnya ada saran-saran juga untuk mahasiswa yang sedang belajar untuk mempersiapkan diri menatap masa depan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses Pak Iman. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, salam sejahtera, salam sehat.
Ya. Swastiastu, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.